97. Pu Filter. Puff, Otter. Heru yang menyadari bahwa dia akan kehilangan kesadaran langsung berusaha untuk bangkit. Karena kalau dia menuruti tubuhnya, bisa-bisa dia benar-benar akan kehilangan kesadaran. Tidak, aku tidak boleh menyerah, aku harus melawan iblis ini. Kalau tidak aku akan gagal membawa Diki keluar dari gunung larangan ini. Apalagi dia berada di alam gaib, tidak akan aku biarkan iblis ini menghalangi jalanku untuk menemukan Diki. Heru berusaha untuk berdiri sambil memegang dadanya. Mungkin Heru merasakan sakit di bagian dadanya karena pukulan yang sangat keras dari iblis itu. Hahaha, bukankah sudah aku bilang kamu tidak akan bisa melawanku anak muda? Kekuatanmu tidak sebanding dengan kekuatanku. Lebih baik kamu menyerah saja, ikhlaskan jiwa dan ragamu untuk selamanya tinggal di gunung larangan ini. Ucap iblis itu sambil tertawa, dia menertawakan keadaan Heru yang sudah kesakitan. Tidak akan pernah aku biarkan kamu menyakiti sahabatku. Kamu yang harus binasa dan pergi dari sini. Teriak Heru lantang. Ini adalah tempat tinggalku. Bagaimana mungkin kamu menyuruh aku pergi dari rumahku sendiri? Seharusnya kamu tanyakan kepada dirimu sendiri kenapa kamu bisa berada di sini. Iblis itu kembali tertawa. Gunung ini terlalu indah untuk kamu tempati, iblis jahanam. Tidak seharusnya tempat ini kalian kuasai. Ini ciptaan Tuhan yang seharusnya semua makhluk yang Dia ciptakan bisa menikmatinya. Tapi malah kalian rusak dengan sifat tamak yang kalian miliki. Hardik Heru, dia sangat kesal dengan makhluk itu. Seharusnya Heru bisa dengan sangat mudah melumpuhkan iblis ini. Tapi kalau sampai dia berubah, maka dia akan kehilangan banyak tenaga dan dia tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Diki. Ini memang rumah kami, dan akan selamanya menjadi rumah kami. Kalian para manusia tidak ada apapun atas tempat ini. Kalian memang perusak, bahkan adanya kalian di tempat ini hanya akan menghilangkan keindahan alamnya. Kalian para manusia bahkan selalu mengotori tempat kami dengan sampah yang kalian bawa. Kalian hanya senang memamerkan kemampuan kalian untuk menikmati keindahan alam gunung ini. Tapi kalian lupa kalau tempat ini juga perlu dijaga, bukan malah kalian kotori dengan sampah maupun perbuatan bejat kalian. Iblis itu sangat marah. Memang yang dikatakan oleh iblis ini ada benarnya. Banyak manusia yang mengaku mencintai alam, tapi mereka malah membuang sampah sembarangan. Bahkan kakek buyutku pernah bilang dulu waktu gunung ini masih dibuka untuk umum. Banyak sekali sampah di sini karena ulah manusia. Bahkan warga di sekitar gunung ini yang sering melakukan kerja bakti untuk membersihkan tempat ini. Bahkan manusia di antara kalian ada yang berbuat zina di tempat ini. Kalian datang sebagai tamu di rumah kami. Tapi kalian malah mengotori tempat ini dengan perbuatan kotor kalian itu. Sekarang kamu pikir sendiri pakai otak kamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumahmu lalu dia mengotori rumahmu dengan perbuatan kotornya, ataupun dengan sampahnya, apa kamu akan mengizinkan orang itu untuk datang lagi ke rumahmu? Iblis itu terlihat sangat marah. Tidak semua manusia seperti itu. Bahkan aku dan teman-temanku tidak pernah melakukan itu. Tapi kenapa kalian masih menyesatkan kami yang tidak tahu apa-apa ini? Heru bertanya kepada iblis itu. Tidak semua memang, tapi lebih banyak yang berbuat kotor daripada yang benar-benar ingin menikmati alam. Ucapnya sambil menatap Heru tajam. Semua yang dikatakan iblis ini sangat benar. Aku sendiri bingung harus menjawab apa, karena yang dia katakan itulah sifat kebanyakan manusia. Mungkin yang dia katakan ada benarnya, tapi apa yang mereka lakukan tidaklah benar. Karena manusia juga punya hak yang sama dengan mereka, yaitu menikmati alam yang ada di dunia ini. Tapi mereka malah menyesatkan manusia dan menumbalkan manusia yang belum tentu bersalah. Kamu boleh menghukum mereka yang bersalah. Tapi apa ya, mereka yang tidak bersalah harus merasakan kemarahan kalian juga? Ucap Heru membujuk iblis itu. Kalian semua sama dan tidak ada bedanya sama sekali. Aku benci manusia, jadi sampai kapanpun kalian para manusia tidak boleh lagi menginjakan kaki di gunung larangan ini. Ucapnya tegas sambil menatap Heru dalam-dalam. Iblis itu kembali menyerang Heru. Ternyata dia masih sama dengan ambisinya ingin menghabisi Heru, walaupun Heru dan teman-temannya tidak pernah berbuat salah di gunung larangan itu. Di tempat lain, Diki yang sudah merasa sangat lemas terbangun dari tidurnya yang kurang nyenyak. Karena Diki harus tidur dengan perut kosong dan itu sangat menyiksa hari-harinya sampai saat ini. Sialan, kenapa aku harus terbangun lagi sih?
Padahal aku sudah berharap kalau aku harus mati hari ini juga agar aku tidak lagi sengsara dan merasakan lapar terus-menerus seperti ini. Aku kelaparan terus dan harus merasakan panasnya tempat ini, juga dingin yang sangat menusuk badanku setiap harinya. Diki bergumam sangat pelan. Kasihan sekali anak itu, dia harus merasakan sakit dan bahkan saat ini dia harus kehilangan semangat hidupnya gara-gara kelaparan dan kehausan. Mungkin saat ini dia juga sudah merasakan penyesalan dalam hatinya karena telah membohongi orang tuanya dan juga neneknya yang telah memberitahu mereka kalau gunung larangan ini sangat berbahaya. Apa mungkin teman-temanku bisa selamat dan keluar dari gunung larangan ini? Aku selalu mendoakan kalian agar kalian bisa keluar dari tempat terkutuk ini, dan kalaupun hanya aku yang tidak bisa keluar, aku hanya pasrah, mungkin ini semua memang sudah takdirku. Jadi aku harus ikhlas dengan garis kehidupan yang harus aku rasakan. Ucapnya di sela isak tangisnya. Andai aku bisa mengulang waktu, aku akan mematuhi ucapan neneknya dan aku akan jujur kepada orang tuaku kalau aku sebenarnya pergi ke gunung larangan. Sekarang semuanya sia-sia dan sudah terlambat. Orang tuaku pasti mencari keberadaanku yang tidak akan pernah mereka temui. Seharusnya kemarin aku sudah pulang dan pagi ini aku sudah berada di rumah. Tapi semua tidak sesuai rencana, aku malah terjebak di sini. Diki kembali menangis. Setegak apapun laki-laki kalau mereka berada dalam posisi dan situasi seperti Diki pasti akan menangis meratapi nasib hidupnya. Apa besok atau lusa aku akan mati kelaparan di sini? Kalau memang aku sudah tidak bisa keluar dari tempat ini, aku akan berdoa agar hidupku segera berakhir. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Semua badanku terasa sakit karena rasa lelah. Aku capek setiap hari harus berjalan mencari makan dan juga jalan keluar, tapi yang aku dapatkan hanya rasa lelah saja. Ucapnya lirih. Malang sekali nasib Diki, tapi bagaimana lagi, memang manusia hanya bisa berencana. Tapi tetap Tuhanlah yang menentukan nasib manusia. Semoga dia bisa lebih sabar lagi sampai dia menemukan jalan keluar yang sebenarnya, bukan malah ingin mengakhiri hidupnya. Ke-98 PU Filter. Pertarungan kembali dilakukan dengan sengit. Karena saat ini Heru telah dibantu oleh teman-temannya secara gaib yang dituntun oleh Sari. Jadi dengan sendirinya tenaga Heru kembali pulih seperti sedia kala. Aku akan melawan kamu semampuku, sampai aku berhasil melenyapkan iblis jahat seperti kamu. Semua manusia berhak untuk menikmati keindahan alam ini, bukan hanya kamu dan golongan iblis lainnya. Ingat kata-kataku itu. Heru berteriak dengan keras yang membuat jin itu kembali murka karena ulahnya. Tidak akan aku biarkan manusia jahat kembali menikmati keindahan alam gunung ini. Kalian hanya perusak yang tidak tahu malu. Jawab iblis itu, dan wajahnya semakin memerah akibat amarah yang ada pada dirinya. Iblis itu kembali menyerang Heru dengan hebat. Heru hampir saja terpental, tapi dia mampu untuk melawan iblis ini. Entah kenapa tenaga Heru serasa terus terisi, jadi dia tidak merasakan lelah sama sekali saat melawan iblis ini. Dan itu semua karena bantuan dari teman-temannya yang selalu menjaga Heru dari jauh. Heru melawan iblis itu dengan sekuat tenaga, hingga pukulannya mengenai jantung iblis itu. Dengan pukulan yang sangat kuat membuat iblis itu tersungkur dan kesakitan. Lalu tiba-tiba dia menghilang dari hadapan Heru, dan Heru sangat lega dan bersyukur karena telah berhasil melumpuhkan iblis itu. Alhamdulillah, aku telah berhasil mengalahkan iblis jahat itu. Dan sekarang aku bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan keberadaan Diki. Heru bernafas lega, tapi entah kenapa tenaganya seakan tidak berkurang sama sekali. Di tempat lain, teman-teman Heru yaitu Usna, Lair, dan juga Aldi, mereka bersorak senang karena api yang ada di hadapan mereka sudah menyala dengan sangat terang. Itu artinya Heru bisa melewati rintangannya kali ini, dan mereka telah membantu Heru untuk melawan iblis jahat. Akhirnya apinya kembali stabil, tidak seperti tadi yang hampir mati, dan itu artinya Heru sudah selamat dari mara bahaya yang mengintai dia, dan kita harus terus menjaga api ini agar tetap menyala. Kita harus melakukan apapun agar Heru bisa selamat. Ucap Lail sambil menghapus air mata yang dari tadi terus mengalir deras karena memikirkan nasib Diki dan Heru di sana. Iya, sekarang apalagi yang harus kita lakukan? Apa kita hanya akan diam saja dan terus menjaga api ini? Apa tidak ada cara lain agar kita bisa membantu perjuangan Heru? Aldi menimpali ucapan Lai. Andai ada cara lain agar kita bisa sama-sama pergi ke sana, pasti aku mau. Kita memang harus berjuang bersama, tidak seperti ini. Ucap Usna. Asal kalian semua tahu,
Yang kalian lakukan ini sudah sangat membantu Heru. Kalian juga sudah sangat berjasa. Asal kalian tahu ya, dengan begini kalian sudah membantu Heru melawan jin jahat yang telah menyerang dia tadi. Kalian telah membantu Heru dengan cara mengirim tenaganya. Ucap Sari yang tiba-tiba muncul dari belakang. Sari, kamu sudah kembali. Kita dari tadi mencari keberadaan kamu tahu. Ucap Lail sambil melihat ke arah Sari. Maksud ucapan kamu apa, Sari? Kita tidak membantu apa-apa karena dari tadi kita hanya ada di sini dan menjaga api ini. Jawab Aldi. Sekarang apa yang kalian rasakan? Apa kalian merasa lelah atau ngos-ngosan? Tanya Sari. Iya sih, aku merasa kayak lemas gitu. Capek kayak habis ngapain gitu, padahal dari tadi aku hanya diam. Jawab Usna. Terus kalian berdua bagaimana? Apa kalian juga merasakan hal yang sama seperti Usna? Sari melihat ke arah Aldi dan Laih. Iya, apa yang Usna rasakan juga kita rasakan. Kayak capek gitu. Jawab Laih yang dibalas anggukan oleh Aldi. Kalian tahu, itu kenapa? Itu karena tenaga kalian sudah kalian transfer ke tubuh Heru. Jadi Heru memiliki tenaga yang berlipat, makanya dia bisa mengalahkan iblis jahat itu dengan mudah. Dan itu semua karena bantuan dari kalian semua. Sari tersenyum sambil melihat ke arah mereka satu persatu. Apa itu benar, Sari? Tanya Aldi. Itu sangat benar. Kalian telah membantu Heru. Ucap Sari. Mereka sedikit lega karena mereka ternyata juga bisa membantu Heru di sana. Karena itu artinya Heru tidak berjuang sendiri, karena mereka selalu siap untuk membantu Heru. Persahabatan mereka berlima memang selalu membuat semua orang merasa iri. Mereka kompak dan selalu membantu satu sama lain, bahkan mereka juga saling menjaga. Itu pula yang menjadi alasan hantu pendaki tidak menyukai mereka, karena hantu pendaki itu sangat iri dengan persahabatan mereka. Sedangkan teman mereka tega meninggalkan mereka di gunung larangan ini sehingga mereka mati sia-sia dan menjadi arwah gentayangan sampai saat ini. Mereka sangat marah dan merasa dendam terhadap teman mereka yang telah meninggalkan mereka di tempat ini. Kalian harus terus menjaga lilin itu dengan benar. Ingat, kalau terjadi apa-apa dengan api itu kalian harus segera berpegangan tangan. Ucap Sari. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan, Sari? Tanya Aldi. Aku akan mengajarkan kalian sebuah mantra, ucap Sari. Ingwaya bengi anaing alas gunung madhep mangidul mantra tak wocoyen lumaku ananing alas kang goroh lan sukma. Cahya mangan raksa. Aja kang ganggu gawene wek golek sandang pangan dewe-dewe. Baca mantra itu sambil menahan nafas. Ingat, baca mantra itu selama 3 kali maka kalian akan mentransfer energi kalian lebih banyak ke tubuh Heru dan dia akan bisa melawan apapun yang menghalangi niatnya untuk mencari keberadaan Diki. Sari berucap dengan sangat serius. Tapi Sari, kita belum hafal mantra itu, bahkan kita tidak mengerti apapun tentang mantra itu, Sari. Apalagi mantra itu memakai bahasa Jawa, jadi kita tidak paham dan susah untuk mengucapkannya. Ucap Aldi sambil menggaruk kepalanya. Oke, aku akan mencatatnya, tunggu sebentar. Sari langsung terbang entah kemana, dia hanya pamit untuk mencatat mantra yang dia berikan tadi. Mau kemana sih si Sari? Tanya Usna. Tunggu aja sebentar. Tapi mana ada alat tulis di hutan gini? Terus si Sari mau mencari alat tulis di mana ya? Tanya Lai bingung. Lama mereka menunggu, dan akhirnya Sari kembali dengan cepat. Ternyata Sari tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menulis. Apa mungkin Sari secepat itu menemukan alat tulis ya? Apa mungkin di hutan ini ada yang jualan alat tulis? Ucap Lai bingung. Dasar aneh lo, mana ada di hutan yang jualan alat tulis? Dipakai dong itu yang ada di jidat, gimana sih? Ucap Aldi kesal. Ya kan gue cuma nanya, santai dong Aldi. Kan gue cuma penasaran sama Sari di mana dia mencari alat tulis gitu loh. Lai terlihat kesal dengan jawaban Aldi. Udah gak usah berantem, kita tunggu saja Sari, nanti kita tanyakan ke Sari aja langsung. Usna menengahi mereka berdua. Ngapain kalian ribut? Tanya Sari sambil melihat ke arah Aldi dan Lai. Sebenarnya Sari sudah biasa melihat Lai dan Aldi bertengkar. Tapi ini kan masa genting dan seharusnya mereka tegang bukan malah bertengkar seperti biasanya. Gak penting banget mereka berdua bertengkar di sini, justru malah membuat suasana semakin kacau. Mereka memang aneh sekali. 49. PU Foto. Udah gak usah ribut terus. Nih aku udah tulis mantra tadi di sini. Tapi ingat ya, jangan sampai tulisan ini hilang. Karena ini sangat penting untuk kalian bisa membantu Heru di sana.
ucap Sari sambil menyodorkan daun yang berisi mantra yang tadi dia baca. Aldi dan kawan-kawan kaget dan terheran-heran saat melihat daun yang diberikan oleh Sari. Dan saat mereka melihat daun itu ternyata benar memang berisi tulisan tentang mantra yang tadi diajarkan oleh Sari. Kok daun sih Sari? Gak jelas ini tulisannya. Ucap Aldi sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa memangnya? Kan yang penting kalian bisa baca tulisan itu, jadi gak masalah dong. Terus kalian kira aku harus menulis di mana? Di buku atau di handphone gitu? Tanya Sari meledek mereka bertiga. Sedangkan mereka bertiga hanya melongo saat mendengar ucapan Sari. Mereka bingung kenapa Sari bisa tahu tentang handphone sedangkan dia hidup di atas gunung yang tidak ada manusia yang datang ke tempat ini. Kok kamu tahu handphone si Sari? Memangnya kamu tahu dari mana sih? Tanya Lair penasaran. Terserah aku dong tahu dari mana. Lagian kalian kepo banget sih jadi manusia. Sari meledek ke arah mereka. Terserah kamu lah Sari, tapi ini gimana tulisan kamu gak jelas sama sekali. Protes Lair. Itu sih urusan kalian, kan kalian udah besar pasti kalian bisa membaca dong. Ya udah baca tuh sampai jelas. Kalau bisa hafalkan mantra itu jadi kalau setiap saat kalian membutuhkannya gak perlu lagi baca-baca kalau udah ada di dalam otak. Ucap Sari ketus. Ngeselin banget sih nih Kunti. Lagian kalian nemu kuntilanak model begini di mana sih? Gak jelas banget jadi Kunti. Ucap Pusna karena dia kesal dengan tingkah Sari. Tahu nih si Aldi yang nemuin dia, gak tahu deh dapat dari mana. Ucap Lair sambil mengangkat bahunya. Enak saja, orang dia datang sendiri bukan gue yang nemuin, kan dia yang terus ngintilin gue dimanapun gue pergi. Ucap Aldi tidak mau disalahkan. Ngomong apa kalian bertiga? Tiba-tiba terdengar suara Sari. Gak apa-apa kok, jadi Kunti gak usah kepo deh. Jawab Lair asal. Mereka pun terdiam dan kembali duduk di tempat semula. Mereka takut kalau nanti tiba-tiba Heru dalam bahaya lagi. Jadi mereka segera menjaga api itu lagi dan menaruh daun yang berisi mantra itu tadi di depan mereka bertiga. Aku mau pergi dulu. Kalian jaga lilin itu baik-baik, pokoknya jangan sampai mati. Dan ingat nanti kalau apinya akan mati atau goyang-goyang kalian langsung berpegangan tangan dan baca mantra itu sebanyak 3 kali. Dan ingat kalian harus menahan nafas saat membaca mantra itu. Kalau tidak kalian tidak akan bisa menyalurkan energi kalian ke tubuh Heru. Sari kembali mengingatkan kami tentang mantra itu. Gak jelas Sari tulisannya rengek lagi. Baca dan dihafalkan. Kenapa kalian gak mengerti juga sih dari tadi? Goblok banget deh kalian bertiga. Ucap Sari mengejek mereka. Enak aja kamu ngatain kita goblok. Gini-gini gue kalau sekolah dapat juara terus tahu. Ucap Lair sambil berkacak pinggang. Kapan lo pernah jadi juara? Seingatku gak pernah tuh gue denger kalau lo dapat juara. Ucap Aldi yang membuat darah Lair mendidih. Hah, ketahuan bohongnya ya. Udah tahu goblok tapi dibilang goblok gak mau. Gimana sih kamu ini? Sari mengejek Lair. Heru yang telah berhasil menyelamatkan diri dari serangan iblis jahat itu langsung sujud syukur karena dia telah berhasil menyelamatkan nyawanya dan dia masih bisa menyelamatkan Diki. Iblis itu sudah musnah, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Diki. Semoga saja Diki baik-baik saja dan waktuku mumpung masih banyak jadi aku akan terus berjalan lurus ke depan. Lagian tempat ini juga tidak memiliki banyak cabang, jadi semoga saja aku bisa segera menemukan Diki. Ucapnya sambil bangkit dan dia akan melanjutkan perjalanan. Langkah Heru memang sudah sangat tepat sekali, tapi dia tidak tahu iblis yang tadi menyerangnya itu hanyalah permulaan untuk menyambut kedatangan dia. Setelah ini Heru akan mendapatkan banyak sekali rintangan dari penunggu gunung larangan ini. Mereka tidak akan membiarkan Heru dan Diki keluar dari alam gaib ini dengan mudah. Mereka memang sengaja tidak mengganggu Diki di tempat ini karena mereka tahu tanpa mereka mengganggu Diki dia tetap tidak akan bisa keluar dari alam gaib ini. Karena Diki tidak akan pernah bisa melihat pintu keluar dari alam gaib ini karena dia bukan keturunan asli dari warga desa sini. Sedangkan Heru, dia adalah keturunan asli dari warga desa sini jadi dia bisa melihat pintu keluar dari alam gaib ini. Makanya bagi mereka Heru adalah musuh yang sebenarnya karena nanti pasti Heru akan menjadi penghalang mereka. Sedangkan bulan purnama tinggal menghitung hari. Saat bulan purnama tiba, maka mereka akan mengadakan upacara sesembahan untuk penguasa gunung larangan ini. Akan diadakan pesta besar-besaran untuk menyambut tumbal yang akan diberikan untuk penguasa gunung larangan ini.
Jadi Heru dan kawan-kawannya hanya memiliki waktu beberapa hari untuk bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Karena setelah bulan purnama itu tiba semua pintu akan ditutup dan mereka akan tetap ditangkap oleh penunggu gunung larangan ini. Sedangkan mereka para hantu pendaki akan dinyatakan gagal dalam misinya. Dan mereka harus menanggung konsekuensinya, yaitu selama akan menjadi budak di gunung larangan ini. Kecuali Heru dan teman-temannya mau berbaik hati untuk mencari jasad mereka dan menyempurnakannya. Dengan begitu hantu pendaki itu akan terbebas dari jeratan penguasa gunung larangan ini dan mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju alam mereka yang semestinya. Seharusnya mereka sudah tidak berada di dunia ini, tapi keadaan yang memaksa mereka untuk tidak bisa melanjutkan perjalanan. Diki Heru terus berteriak dengan memanggil nama Diki. Bahkan Heru berteriak dengan sangat keras. Dia berharap Diki akan mendengarkan suaranya. Dia tidak tahu kalau Diki masih berada jauh dari tempat dia saat ini. Kemana lagi gue harus mencari keberadaan lo si Diki? Kenapa lo sampai bisa berada di tempat ini sih Dik? Apa lo gak sadar waktu lo masih ke alam gaib? Ini bukan tempat kita Diki. Heru terlihat sangat lelah. Sudah pasti dia lelah karena dia baru saja selesai berduel dengan iblis jahanam yang mengganggunya. Heru berhenti sejenak lalu dia minum air yang dia bawa. Pasti Heru sangat haus sekali karena tempat ini sangatlah panas berbeda dengan alam manusia yang biasa dia tempati. Panas banget sih. Apa mungkin ini udah siang, tapi jamku masih jam 9, tapi kenapa sepanas ini sih suasananya? Ucap Heru sambil mengelap keringat yang ada di wajahnya. Baju Heru sekarang sudah basah kuyup karena keringat dari badannya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan rasa lelahnya maupun keringat yang terus saja membasahi bajunya. Karena yang ada dalam pikiran dia hanya menemukan Diki segera ke 100 PU filter. Kemanapun Heru melangkah dia selalu diawasi oleh mata yang sangat besar dan merah. Tapi sayang sekali Heru sama sekali tidak menyadarinya. Dia sudah tidak memperhatikan keadaan sekitar. Mungkin karena dia sudah menahan rasa lelah dan capek semua menjadi satu. Makhluk itu tersenyum dengan sangat lebar sambil terus memperhatikan gerak-gerik Heru. Dia terus saja memantau aktivitas yang Heru lakukan. Sebenarnya dia hanya bertugas untuk memastikan bahwa Heru tidak akan pernah bisa menemukan Diki. Setelah iblis jahat itu berhasil dibunuh oleh Heru, sekarang datang lagi iblis gerak-gerik Heru. Sayang sekali ke 100 PU filter. Kemanapun Heru melangkah dia selalu diawasi oleh mata yang sangat besar dan merah. Tapi sayang sekali Heru sama sekali tidak menyadarinya. Dia sudah tidak memperhatikan keadaan sekitar. Mungkin karena dia sudah menahan rasa lelah dan capek semua menjadi satu. Makhluk itu tersenyum dengan sangat lebar sambil terus memperhatikan gerak-gerik Heru. Dia terus saja memantau aktivitas yang Heru lakukan. Sebenarnya dia hanya bertugas untuk memastikan bahwa Heru tidak akan pernah bisa menemukan Diki. Setelah iblis jahat itu berhasil dibunuh oleh Heru, sekarang datang lagi iblis jahat yang lebih menakutkan yang bertugas untuk menyesatkan Heru. Kali ini Heru harus benarkah waspada terhadap iblis ini. Iblis ini memiliki 2 tanduk di kepalanya, wajahnya berwarna merah tetapi tubuhnya berwajah hitam seluruhnya. Dia sangat menakutkan membuat siapapun yang melihatnya pasti akan bergidik ngeri dan ketakutan. Ternyata itu anak yang dimaksud. Aku lihat dia juga bukan manusia biasa, jadi dialah sasaran empuk kali ini. Iblis itu tersenyum jahat ke arah Heru. Tapi sepertinya aku tidak bisa melawan dia dengan cara kekerasan. Karena dari auranya dia bukan manusia biasa yang lemah. Dia ini istimewa. Kalau aku menyerang dia langsung seperti jin bodoh itu, maka aku akan bernasib sama seperti dia. Jadi kali ini aku harus menggunakan cara yang sangat halus dan lembut. Dia kembali memikirkan cara agar bisa mengelabui Heru. Aku harus memikirkan cara agar aku bisa mendekati dia dan membuat dia tersesat jauh dari sini agar dia tidak bisa keluar. Aku yakin pasti tidak akan ada yang bisa menolong dia kalau aku menggunakan cara itu. Dia tersenyum licik. Iblis itu memang pintar untuk menipu manusia. Sudah banyak korban yang dia dapatkan sehingga dia yang diutus oleh penguasa gunung larangan ini untuk mengelabui Heru dan menangkap Heru. Sedangkan Diki sudah pasti dia akan segera mati karena keadaannya sudah sangat lemas, bahkan dia sudah sangat pasrah dengan keadaan dia saat ini. Penguasa gunung larangan ini akan melakukan apapun agar dia bisa menangkap Heru dan teman-temannya. Bahkan semua jin jahat akan dia kerahkan pada saatnya nanti. Siapapun manusia tidak akan bisa lolos darinya dengan mudah.
Heru harus semakin berhati-hati agar dia tidak terkena tipu daya jin jahat yang terus mengikuti kemanapun dia pergi. Aku akan berubah menjadi manusia yang tidak berdaya, dan aku akan membuat dia percaya kalau aku juga tersesat di alam ini sama seperti temannya, ucap jin itu. Setelah itu, jin itu benar-benar berubah menjadi manusia yang sudah cukup berumur. Dia membuat fisiknya seakan lemah agar Heru mudah percaya kepadanya. Dia tidak ingin rencana ini gagal atau dia akan bernasib sama dengan temannya. Tapi sia-sia di tangan Heru dengan bantuan teman-temannya. Iblis itu semakin mendekat ke arah Heru. Dia berjalan dengan tertatih agar Heru semakin percaya dengan dia. Dan dengan perlahan dia akhirnya sampai di dekat Heru. Lalu dia memanggil Heru dengan suara yang sangat menyedihkan. Tolong saya haus. Ucapnya terbata-bata seakan meyakinkan Heru. Kamu siapa? Tanya Heru. Aku tersesat di hutan ini, tolong saya mau pulang. Ucap iblis itu sambil terus meyakinkan Heru. Heru melihat dia dari atas sampai bawah. Sepertinya Heru juga tidak mudah percaya dengan ucapan pria ini. Heru juga merasa curiga karena dia datang secara tiba-tiba. Apa benar dia manusia? Apa mungkin dia salah satu dari hantu pendaki itu? Dan kenapa dia ada di sini? Tanya Heru dalam hati. Ada apa, nak? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanya iblis itu dengan lemah lembut. Apa benar kamu manusia? Atau kamu hanya berpura-pura menjadi manusia? Tanya Heru sambil menatap tajam wajah pria itu. Bagaimana mungkin saya adalah hantu? Apa mungkin hantu bisa menginjak tanah seperti saya? Coba kamu perhatikan saya baik-baik. Saya adalah manusia. Saya sudah terjebak di tempat ini selama 1 minggu. Pria itu menangis untuk membuat Heru simpati kepadanya. Apa? 1 minggu? Kenapa kamu bisa berada di tempat ini, sedangkan kamu sudah cukup umur dan tidak mungkin kamu seorang pendaki? Ucap Heru penuh selidik. Saya memang bukan pendaki. Di umur saya ini tidak mungkin saya menghabiskan waktu hanya untuk mendaki gunung. Saya sudah biasa keluar masuk gunung ini. Setiap hari saya mencari kayu bakar di hutan ini. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba bisa berada di tempat ini dan saya hanya berputar-putar saja di sini. Pria itu menjelaskan kepada Heru. Pintar sekali jin itu. Dia membuat cerita seolah dia memang benar manusia. Padahal sebenarnya dia adalah jin jahat yang sedang menyamar menjadi manusia. Maaf kalau saya sudah sempat mencurigai Bapak. Bagaimana mungkin Bapak yang sudah terbiasa mencari kayu di tempat ini malah tersesat bahkan terjebak di tempat ini? Tanya Heru lagi. Saya sebenarnya sedang mengejar kelinci. Waktu itu saya melihat kelinci lalu saya mengejarnya. Sebenarnya saya akan menjadikan kelinci itu makan malam saya. Tapi saya malah tersesat dan langsung berada di tempat yang aneh ini. Ucapnya dengan wajah yang dibuat sedih. Heru memang hanya anak muda yang polos. Apalagi dengan sikap baiknya membuat dia cepat mempercayai ucapan jin jahat itu. Dia tidak berpikir lagi. Di otaknya hanya ada bagaimana cara dia bisa menolong manusia. Mari Bapak ikut saya. Setelah ini kita akan mencari jalan keluar sama-sama ya Pak. Saya di sini juga mau mencari teman saya yang tersesat. Heru menceritakan semua awal mula dia dan teman-temannya bisa berada di gunung larangan ini. Jin itu hanya tersenyum sambil mendengarkan cerita Heru. Karena walaupun Heru tidak bercerita dia sudah tahu semuanya. Karena dia juga salah satu jin penunggu gunung larangan ini. Dia juga sudah tidak sabar untuk mengadakan pesta sesembahan yang akan dilakukan oleh seluruh penghuni gunung larangan ini saat Heru dan teman-temannya sudah tertangkap. Bapak turut prihatin dengan kondisi yang kamu alami beserta teman-teman kamu. Mari Bapak bantu kamu mencari teman kamu. Kita jangan berjalan lurus ya nak. Karena jalan itu sudah setiap hari kakek lalui untuk mencari jalan pulang dan kakek sama sekali tidak melihat teman kamu ada di sana. Sepertinya dia berada di tempat lain. Apa kita coba ke arah sana? Jin itu menunjuk ke suatu arah. Dan yang pasti tempat itu akan membuat Heru semakin jauh untuk bertemu dengan Diki. Tapi sepertinya Heru sudah sangat percaya dengan apapun yang diucapkan oleh jin ini. Tapi Pak, kenapa feeling saya mengatakan kalau teman saya ada di sana? Kita tinggal lurus saja, pasti kita akan bertemu dengan teman saya itu. Saya percaya dengan feeling saya Pak, karena kami sudah berteman cukup lama. Heru menolak ajakan jin yang menyerupai manusia itu. Kenapa nak? Apa kamu tidak mempercayai ucapan Bapak? Setiap hari nak Bapak melewati tempat itu. Bapak selalu berjalan ke arah sana untuk mencari jalan keluar. Tapi Bapak sama sekali tidak menemukan apa-apa.
Dan kalaupun teman kamu berada di sana pastinya Bapak sudah bertemu dengan teman kamu itu. Tapi Bapak di sana tidak pernah bertemu dengan siapapun selain kamu di sini. Jin jahat itu terus saja meyakinkan Heru dengan berbagai caranya. Hai kak, boleh ya aku sambil promosi? Aku mau promosikan novel terbaru aku yang berjudul Istrimu Seorang Pelacur Ustadz. Semoga ada yang berkenan untuk mampir ya. Terima kasih. Novel ini bercerita tentang kisah cinta seorang ustadz yang dijodohkan dengan ustadzah, tapi ternyata dia seorang pelacur yang sedang menyamar untuk menyembunyikan kejahatannya. Yang penasaran cus langsung mampir ke 101. Siapa kakek tua itu? Heru jadi semakin bingung sekarang harus berbuat apa. Dia yakin kalau keberadaan Diki ada di depan sana. Walaupun entah jauh atau dekat dia pun tidak tahu. Tapi iblis itu seakan bisa membaca pikirannya sehingga membuat Heru semakin kebingungan. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Kenapa hatiku sangat yakin kalau Diki ada di depan sana? Tapi kalau memang bapak ini sudah tersesat selama 1 minggu di sini, dia pasti sudah melewati jalan lurus itu. Dan kalau memang Diki berada di tempat itu, pasti bapak ini sudah bertemu dengan Diki dari kemarin, ucap Heru dalam hati. Jujur dia memang sangat bingung dan gelisah. Apalagi jin menyerupai manusia itu selalu memaksa dia untuk tidak ke arah itu. Dia juga terus meyakinkan Heru kalau di sana tidak ada manusia sama sekali. Apa bapak yakin sudah lewat sana? Atau bapak pernah melewatkan salah satu tempat di sana sehingga bapak tidak melihat teman saya? Heru berusaha bertanya kepada jin itu untuk meyakinkan hatinya yang bimbang. Nak, teman kamu itu manusia bukan semut, dia bisa bicara juga bisa mendengar. Kalaupun memang dia ada di sana dan bapak tidak melihatnya, pasti dia yang akan melihat bapak dan pasti dia akan memanggil bapak. Jin itu terus saja meyakinkan Heru. Dan sepertinya Heru sudah mulai mempercayai ucapan jin jahat itu. Dia terlihat diam saja dan mencoba untuk meyakinkan hatinya untuk mempercayai jin jahat itu. Benar juga apa yang dikatakan oleh bapak ini, kalaupun Diki ada di sana pasti dia akan bersama bapak ini. Pasti mereka akan bersama karena sama-sama tersesat di tempat ini. Kalau begitu lebih baik aku ikuti saja ucapan bapak ini karena dia sudah seminggu di tempat ini, pasti dia juga akan berkata jujur, ucap Heru dalam hati. Baik pak, kalau begitu saya akan percaya dengan ucapan bapak. Mungkin itu hanya perasaan saya saja karena saya terlalu khawatir dengan keadaan teman saya itu. Jadi saya berhalusinasi kalau dia ada di sana. Heru akhirnya percaya dengan ucapan jin jahat itu. Dalam hati jin jahat itu tersenyum licik. Dia pasti sangat senang karena sudah berhasil menipu Heru mentah-mentah. Dia memang tidak hanya licik tapi dia juga sangat jahat sekali. Dia sangat berambisi untuk menghabisi Heru dan pasti dia juga sudah menyusun rencana yang sangat matang untuk membuat Heru masuk ke dalam perangkapnya. Sedangkan Heru yang masih polos percaya saja dengan ucapan jin jahat itu. Dia dengan mudah mengikuti kemauan iblis itu tanpa berpikir lebih jernih lagi. Kekek Heru yang diharapkan untuk membantu dia juga belum datang untuk membantu. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Apa masih jauh pak kita jalannya? Karena katanya kalau sampai malam ini saya tidak berhasil untuk keluar dari tempat ini, maka saya akan selamanya terjebak dalam tempat ini selamanya. Heru menjelaskan kepada jin itu. Padahal jin itu sudah tahu segalanya, bahkan lebih dari apa yang diketahui oleh Heru. Tidak nak, kita lurus saja terus, namanya juga usaha. Kita kan sama-sama tidak tahu di mana teman kamu saat ini. Jadi kita harus lurus terus, siapa tahu teman kamu ada di sana. Nanti kalau belum juga ketemu kita masuki hutan ini lebih jauh lagi. Pokoknya kita harus terus berusaha. Jin itu berkata seolah dia juga membantu mencari keberadaan Diki. Di tempat lain Diki yang sudah sangat lemas dan tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang yang tiba-tiba datang entah dari mana. Cu, bangun, kenapa kamu ada di sini? Pria tua itu membangunkan Diki yang sudah sangat lemas tak berdaya. Ayo bangun Cu, bangun dan kuatkan dirimu. Jangan biarkan kamu mati sia-sia di tempat ini. Kekek tua itu terus berusaha untuk membangunkan Diki. Tapi sayang sekali usaha kekek itu gagal. Sampai saat ini Diki belum juga terbangun walaupun tubuhnya sudah digoncang cukup keras. Semua sia-sia karena sepertinya Diki sudah kehilangan kesadaran hingga membuat dirinya tidak merespon ucapan si kekek tua. Nak, kamu harus semangat. Jangan biarkan jiwamu menjadi tawanan oleh penguasa gunung larangan ini. Kamu tidak boleh bernasib sama seperti hantu pendaki itu. Kamu anak baik dan kamu harus selamat.
Pokoknya kalian semua harus berhasil keluar dari gunung larangan ini secepatnya. Kakek akan membantu kamu. Si kakek langsung mendekati Diki dan menaruh air di sebuah wadah lalu dia mendoakan air itu. Setelah itu si kakek tua itu menaruh air itu dan meminumkannya ke mulut Diki. Entah apa rencana kakek tua itu. Apakah dia tulus menolong Diki atau dia sama seperti jin jahat itu yang berpura-pura menjadi manusia untuk mengelabui Heru. Uhuk-uhuk Diki terbangun dari tidurnya setelah meminum air yang telah dibacakan doa oleh kakek misterius itu. Diki kebingungan saat melihat kakek itu. Tapi dia juga takut karena dia berpikir kakek ini adalah orang jahat yang mau mencelakai dia. Saat ini dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali teman-teman dia sendiri. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu mau menangkap saya atau kamu mau membunuh saya? Ucap Diki sambil berteriak ke arah kakek tua itu. Tidak cu, justru kakek menolong kamu karena kakek lihat tadi kamu sangat lemas dan sudah tidak berdaya. Kakek kasihan melihat keadaan kamu cu, sehingga kakek menolong kamu. Si kakek menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat jahat terhadap Diki. Aku tidak percaya, bahkan aku sama sekali tidak mempercayai kamu. Pasti kamu salah satu jin jahat yang ingin menangkap aku dan teman-temanku kan? Jujur saja kamu sekarang. Karena aku sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan ini, cepat kamu bunuh aku sekarang asal kamu mau membebaskan teman-temanku. Diki lalu menangis, dia sudah sangat lelah sekali. Apa yang kamu katakan cu? Untuk apa aku membunuh kamu? Sedangkan membunuh binatang saja aku tidak pernah. Jadi bagaimana bisa aku melakukannya? Kakek itu masih berkata sangat lembut kepada Diki. Kakek tua itu menyadari sikap Diki. Bahkan dia juga sangat memaklumi apa yang dilakukan oleh Diki. Mungkin dia saat ini sudah sangat lelah sekali. Sehingga otaknya sudah tidak bisa berpikir dengan jernih dan benar. Jadi apapun yang dia ucapkan pasti itu salah. Lalu apa yang kakek inginkan dari aku? Bicara saja terus terang. Aku sudah terlalu lelah untuk bertele-tele. Jadi katakan saja. Diki berucap dengan sangat ketus kepada kakek. Kakek ingin kamu menumbuhkan lagi rasa percaya dirimu. Dan kakek juga ingin kamu menumbuhkan lagi semangat hidupmu yang sudah hilang. Kamu harus semangat dan terus berusaha untuk keluar dari tempat ini. Kakek menatap lekat wajah Diki. Cukup kek, sekarang kakek tidak perlu memberikan aku harapan palsu. Cukup nasihat yang kakek berikan, aku sudah lelah. Dan sekarang lebih baik kakek pergi, aku sudah lelah. Diki seperti sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi. Diki sudah tidak peduli tentang apapun yang dikatakan si kakek karena dia sudah tidak minat untuk berjuang lagi. Sudah cukup selama 4 hari ini dia berjuang sendirian, sedangkan perjuangannya selama 4 hari ini hanya berakhir dengan sia-sia. Jadi dia tidak akan mengulangnya lagi. Ingat cu, tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Kalau kemarin kamu gagal bisa jadi hari ini kamu berhasil. Percayalah dengan apa yang kakek ucapkan. Kakek tua itu terus membujuk Diki. Memang tidak mudah karena Diki memang sudah benar-benar pasrah akan keadaannya saat ini. Bahkan dia sangat ingin mati saat ini juga agar terbebas dari sakit yang selama ini dia rasakan. Kenapa kakek ingin menolong saya? Sedangkan kakek saja tidak pernah mengenal saya sama sekali. Diki mendongakkan kepalanya melihat ke arah si kakek. Semua teman kamu sedang berjuang. Mereka berusaha untuk menyelamatkan kamu saat ini, sedangkan kamu malah ingin mati sekarang juga. Jadi semua yang dilakukan teman-teman kamu akan sia-sia dong. Sayang sekali perjuangan mereka akan terbayar sia-sia. Ucap si kakek lalu pergi menjauh dari Diki. Diki yang mendengar teman-temannya disebut langsung bangkit dan dia melihat ke arah kakek itu. Lalu Diki pun bertanya kepada si kakek. Tunggu kek, apa benar kakek mengetahui keberadaan teman-temanku saat ini? Apa mereka semua sedang mencariku dan apa mereka baik-baik saja? Diki menghentikan langkah kaki kakek tadi. Benar, saat ini mereka memang sedang mencari keberadaan kamu cu. Dan asal kamu tahu sekarang Heru sedang berada di tempat ini. Dia datang untuk menjemput kamu. Sedangkan teman kamu yang lain mereka membantu Heru dari tempat yang jauh. Kakek menjelaskan. Diki yang mendengar itu langsung berpikir antara percaya dan tidak. Dia jadi bimbang. Tapi dalam hati kecilnya dia sangat percaya kalau apa yang kakek itu bicarakan memang benar adanya. Bagaimana? Apa kamu masih mau mati sia-sia di tempat ini dan membiarkan pengorbanan mereka sia-sia? Apa kamu sudah tidak mau lagi bertemu dengan mereka? Tanya si kakek. Mau kek, aku sangat mau bertemu dengan mereka.
Diki mendekat ke arah sang kakek. Kakek tua itu tersenyum lega saat mendengar ucapan dari mulut Diki. Dia senang karena Diki kembali bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Ini makanlah. Kakek tahu kamu pasti sangat lapar. Habiskan makanan itu secepatnya, setelah ini kakek akan membantu kamu. Si kakek sambil menyerahkan singkong rebus. Tapi kakek bilang Heru ada di sini. Memang di mana Heru sekarang, kek? Diki mau cari Heru. Diki sekarang sangat bersemangat. Makan dulu sampai habis. Setelah tenaga kamu kembali pulih, kakek akan menceritakan semuanya kepada kamu. Heru sekarang dalam bahaya, kamu harus mencari dan membantu dia berjuang agar kalian bisa segera keluar dari gunung larangan ini. Lalu si kakek tersenyum ke arah Diki. Karena saking laparnya, Diki langsung melahap makanan itu tanpa berpikir itu enak atau tidak, karena yang ada dalam pikirannya sekarang pokoknya perutnya harus kenyang. Dia juga tidak banyak bertanya saking menikmati makanannya. Kakek yang melihat itu pun tersenyum. Ke-102, pertolongan datang. Kakek senang lihat kamu makan dengan lahap. Semoga setelah ini kamu bisa membantu Heru dan kalian bisa bekerja sama untuk bisa keluar dari tempat ini. Teman kalian yang lain sudah menunggu kabar kalian dengan harap-harap cemas. Kakek itu tersenyum ke arah Heru. Kini mulut Heru penuh dengan makanan. Dia memang sangat lapar. Apapun yang dikatakan si kakek, dia hanya mengangguk karena masih fokus menikmati makanannya. Kek, terima kasih banyak ya karena kakek sudah menolong aku. Tadi aku sangat kelaparan karena sudah 4 hari aku tidak makan sama sekali. Aku hanya minum air setiap hari. Bahkan aku sudah tidak mempunyai semangat untuk hidup. Terima kasih ya, kek. Heru tersenyum sambil menatap ke arah si kakek. Diki tidak tahu kalau sebenarnya yang ada di depan dia saat ini adalah kakek buyut Heru. Dia memang saat ini sangat butuh sekali bantuan dari Diki untuk menolong Heru yang saat ini dalam bahaya karena ulah dari jin jahat utusan dari penguasa gunung larangan ini. Sama-sama cu sambil tersenyum. Oh iya kek, tadi apa yang mau kakek katakan? Sekarang aku sudah kenyang dan tenagaku sudah pulih lagi. Aku sudah tidak lemas seperti tadi. Tanya Diki penasaran. Oke, akan kakek jelaskan. Sekarang Heru sedang berada di sini. Dia sedang mencari keberadaan kamu saat ini dan dia sekarang lagi dalam bahaya, ada iblis jahat yang berniat untuk membunuh dia. Makanya kamu harus membantu Heru untuk melawan dia karena saat ini Heru sedang berada dalam pengaruhnya. Kakek menjelaskan tentang Heru dan meminta Diki untuk membantu Heru. Apa benar yang kakek katakan itu? Apakah Heru sekarang baik-baik saja, kek? Dan di mana dia sekarang? Lalu kakek ini sebenarnya siapa? Kenapa kakek bisa tiba-tiba datang ke tempat ini? Diki memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Kakek tidak bisa menolong Heru secara langsung karena dia sekarang sedang berada dalam pengaruh jin jahat itu. Bahkan jin itu selalu berada di samping Heru, dan itu membuat kakek susah untuk mendekati dia. Sekarang harapan kakek hanyalah kamu cu. Tolong bantu teman kamu dan selamatkan dia secepatnya. Kakek bicara dengan wajah yang sendu. Mungkin si kakek juga kebingungan karena dia tidak bisa mendekati Heru, sedangkan saat ini Heru dalam bahaya. Jin jahat itu telah membawa dia ke tempat yang lebih jauh agar dia bisa menghabisi Heru di tempat itu tanpa ada yang menolong dia. Saya akan berusaha sekuat dan semampu saya, kek. Saya pasti akan membantu Heru sekarang, kakek. Katakan saja di mana Heru berada, saya akan ke sana sekarang juga, kek. Diki sekarang sangat bersemangat untuk membantu Heru yang sedang kesusahan. Kamu berangkat dengan kakek. Nanti kakek akan meminjam ragamu sebentar saja, lalu kakek akan membantu kamu dan Heru untuk keluar dari sini. Kakek memberitahu Diki. Maksud kakek apa? Diki kebingungan dengan ucapan si kakek. Kamu tinggal ikutin saja kemanapun saya pergi. Kita akan segera berangkat untuk menemukan Heru. Ucap kakek singkat. Diki dan si kakek akhirnya membuat misi untuk menyelamatkan Heru dari iblis jahat itu. Mereka ingin menghabisi Heru terlebih dahulu karena Heru yang akan menjadi halangan untuk mereka mendapatkan teman-temannya. Sebenarnya mereka berlima akan ditumbalkan saat bulan purnama. Tapi sayangnya Heru selalu berhasil melewati segala macam gangguan dari hantu pendaki maupun penghuni gunung larangan ini. Jadi misi mereka saat ini adalah membunuh Heru terlebih dahulu. Setelah itu mereka bisa dengan mudah untuk menangkap teman-teman Heru yang lain. Apa anak sialan itu masih hidup? Dan apakah dia berhasil menghalangi rencana kita lagi? Tanya penguasa gunung larangan itu kepada anak buahnya. Masih, tapi sekarang ketua jin sedang berusaha untuk menaklukkan anak itu. Memang tidak mudah karena ada kekuatan gaib yang membantu dia.
Selain itu juga anak itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sepertinya anak itu bukan anak biasa. Sambil menundukkan wajahnya, aku tidak akan pernah peduli. Bagaimanapun caranya kalian harus membunuh dia sebelum bulan purnama datang. Karena kalau sampai bulan purnama ini aku gagal mendapatkan tumbal, maka kekuatanku akan berkurang dan aku tidak mau itu terjadi. Dia terlihat sangat marah sekali. Baik tuan, saya akan mengirim pasukan untuk menyerang anak itu secepatnya jika jin itu gagal melakukan tugasnya. Dia langsung undur diri dan pergi dari tempat itu. Di tempat Heru berada saat ini terlihat sangat menyeramkan, berbeda sekali dengan tempat yang pertama dia datangi, karena banyak sekali goa besar di sekitar sini, dan sekarang Heru sudah merasa curiga dengan tempat ini. Kenapa kita tidak juga menemukan teman saya, Pak? Apa kita kembali saja ke tempat tadi karena kita sudah berjalan cukup jauh? Mungkin memang teman saya tidak berada di tempat ini, kata Heru kepada jin jahat itu. Kamu jangan menyerah dulu, nak. Bisa jadi teman kamu itu ada di sebelah sana dan dia sekarang sedang menunggu kedatangan kamu dan berharap kamu cepat datang untuk menolong dia. Jin itu terus saja meyakinkan Heru dan dengan mudahnya dia mampu membuat Heru menuruti semua perintahnya. Pak, tapi ini sudah siang, waktu kita hanya tinggal sebentar lagi. Saya tidak mau membuang waktu yang sangat berharga ini, karena kalau sampai malam kita tidak bisa keluar dari sini maka selamanya kita akan ada di sini. Heru menjelaskan, sedangkan iblis itu malah menyeringai karena itu adalah tujuan dia sebenarnya. Jin itu terus menatap ke arah Heru. Dia sangat senang karena sekarang Heru sudah semakin jauh dari tempat Diki berada. Itu artinya Heru tidak akan bisa menemukan Diki dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari dunia gaib ini. Lalu jin itu akan membunuh Heru dengan caranya sendiri. Bagaimanapun pun jika Heru melawan maka dia akan kalah karena saat ini banyak sekali yang membantu Heru. Memang benar raganya sendirian di alam gaib ini, tapi banyak sekali energi baik yang akan membantu Heru kapanpun dia membutuhkan. Pak, nanti kalau kita sudah jalan lebih jauh lagi, tapi kita belum juga menemukan temanku, lebih baik kita putar balik saja ya Pak. Karena Diki tidak mungkin berjalan sejauh ini. Apalagi di sini tidak ada makanan, pasti dia akan lemah. Heru mulai mendengarkan kata hatinya. Oke, nanti kita akan balik kalau teman kamu tidak ada di sana, ucapnya sambil tersenyum licik. Heru tidak tahu kalau sebenarnya di depan sana jin jahat itu sudah menyiapkan sesuatu untuk dia, sesuatu yang pastinya akan sangat berbahaya bagi Heru. Tapi sayang sekali Heru tidak tahu semua itu dan dia hanya pasrah saja mengikuti jin jahat itu terus berjalan. Bagus, semua berjalan sesuai rencana yang aku buat. Anak ini bisa juga disetir, bahkan sangat mudah. Ternyata benar, melawan anak ini tidak harus menggunakan kekerasan, tapi harus dengan tipu daya agar dia gampang untuk ditaklukkan. Jin jahat itu berkata dalam hatinya. Tempat yang mereka lewati kali ini sangatlah lembab karena memang Heru sedang mendekati sarang jin jahat itu bersama anak buahnya. Heru sebenarnya merasa tidak nyaman berada di tempat ini, tapi dia melakukan semua ini demi sahabatnya yaitu Diki. Nanti di sana kita belok ke kiri saja, ucap iblis itu. Kenapa kita harus ke kiri? Itu jalannya sangat curam dan berbahaya. Mana mungkin temanku melewati jalan itu, bantah Heru. Ke 103, akhirnya bertemu dengan Diki. 103. Ternyata Heru masih mempunyai insting dan itu artinya jin jahat itu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pikiran Heru. Kamu tinggal ngikutin saya saja, pasti nanti teman kamu akan ketemu. Percaya sama saya akan membantu kamu. Dia kembali berusaha untuk meyakinkan Heru. Tapi dalam hati Heru sudah mulai curiga dengan gelagat pria ini. Heru tidak yakin kalau apa yang dia katakan adalah benar. Karena dia juga memiliki insting kalau Diki berada semakin jauh darinya. Tapi Heru juga bingung apakah dia akan pergi dan meninggalkan pria ini atau terus mengikuti dia berharap kalau instingnya itu salah. Pak, tapi saya tidak yakin kalau teman saya ada di sana. Itu tempatnya terlalu curam, Pak. Sedangkan teman saya itu adalah pecinta alam, dia sudah sering mendaki gunung. Jadi masa ya dia mau mengambil resiko dengan melewati jalan yang curam itu? Pasti dia akan memilih jalur yang lebih aman untuk menyelamatkan diri. Heru masih yakin dengan perasaannya. Jin itu mulai kesal karena Heru sudah membantah ucapannya. Tapi dia harus lebih sabar lagi, sebentar lagi dia akan sampai ke tempat tujuan dan dia akan segera menghabisi Heru. Karena dia telah membuat rencana untuk menjebak Heru dan dia harus bisa melancarkan rencananya. Anak ini ternyata pintar juga.
Bahkan sangat susah untuk menipu anak ini. Aku harus memutar otak lagi agar anak ini mau menuruti omonganku dan dia akan menuruti semua omonganku. Jin itu berkata dalam hati, "Bapak hanya melakukan yang terbaik, nak. Jadi kamu harus percaya karena kita tidak pernah tahu di mana keberadaan teman kamu itu. Maksud Bapak adalah kita ke kiri dulu, kalau misalnya teman kamu tidak ada kita balik ke sini lalu kita ke kanan. Dan kalau teman kamu masih tidak ada kita akan mencari dia ke tempat lain." Jin itu terus saja beralasan dengan berbagai cara. Heru hanya bisa percaya karena sampai saat ini apa yang dikatakan oleh bapak itu memang benar, jadi dia mencoba untuk mempercayainya. Di tempat lain Kekek, Heru dan juga Diki sudah berjalan mencari keberadaan Heru. Sebenarnya si Kekek sudah tahu di mana Heru, jadi dia berjalan dengan cepat untuk menyusul cucunya itu sebelum semuanya terlambat. "Kek, apa Kekek yakin Heru ada di tempat ini?" tanya Diki. "Iya. Kamu lebih cepat lagi jalannya karena kita harus segera menemukan Heru sebelum dia lebih jauh lagi dari tempat ini. Waktu kita hanya tinggal sebentar lagi, jadi kita harus berusaha untuk menemukan Heru secepatnya," ucap Kekek tanpa menoleh ke arah Diki. Diki yang tidak tahu apa-apa hanya menurut saja dengan ucapan si Kekek. Walaupun baru bertemu, tapi Diki sudah sangat yakin kalau Kekek ini orang baik dan memang benar-benar mau menolong dia dan teman-temannya. Entah kenapa Diki bisa sangat yakin. Mungkin si Kekek punya aura yang sangat baik dan Diki bisa merasakannya. "Baik Kek, saya akan berjalan lebih cepat agar kita bisa segera menemukan Heru." Si Kekek hanya mengangguk saat mendengar ucapan Diki. Di tempat lain Heru sudah semakin curiga dengan pria yang membantunya. Karena semakin jauh dia melangkah, tempat itu terlihat semakin mengerikan, bahkan sangat aneh seperti banyak sekali penghuni di tempat ini. Feeling Heru sudah tidak enak. Entah kenapa kakinya sangat berat sekali untuk melangkah, tapi pria itu terus saja memaksa Heru untuk mengikuti langkahnya yang tidak jelas kemana arahnya. "Pak, kita berhenti di sini saja, saya tidak nyaman di sini, lebih baik kita balik saja." Heru sudah semakin yakin dengan keputusannya. Setelah tadi dia tahan, sekarang dia sudah benar-benar tidak nyaman dan ingin kembali ke tempat tadi. Dan Heru sudah memutuskan untuk mendengarkan pikirannya sendiri. "Tidak nak, percayalah, ayo kita ke sana, nanti setelah itu kita baru kembali ke tempat lain untuk mencari temanmu," Kekek Jin itu karena dia harus terus berusaha untuk menjalankan rencananya. "Tidak Pak, saya sudah tidak yakin, bukannya saya tidak percaya dengan Bapak, tapi saya lebih yakin dengan pikiran saya. Kita berteman sudah cukup lama, jadi saya lebih tahu di mana kemungkinan teman saya berada. Dan satu lagi, saya tidak mau membuang waktu yang sangat berharga ini. Saya harus segera menemukan teman saya Pak sebelum waktunya habis." Heru menjelaskan dengan baik agar pria itu tidak merasa sakit hati. Untuk sesaat Jin yang menyamar menjadi manusia itu hanya diam saja, mungkin dia sedang berpikir apa yang selanjutnya akan dia lakukan untuk membuat Heru kembali mempercayainya ucapannya. "Kita lihat dulu saja, siapa tahu teman kamu ada di sana, kan kita gak akan pernah tahu." Mulutnya berusaha untuk membuat alasan lagi. "Tidak perlu Pak, mari kita pergi dari tempat ini secepatnya. Lagian saya sudah tidak nyaman berada di tempat ini, saya akan mencari teman saya di tempatkan lain. Saya yakin dia ada di suatu tempat tapi bukan di sini." Heru sekarang sangat yakin dengan keputusannya, dia sudah tidak mau membuang waktu lagi. Tanpa pikir panjang lagi dan tanpa menunggu keputusan dari pria itu, Heru langsung berputar arah dan akan kembali mencari Diki ke tempat lain. Jin itu sudah sangat kesal karena Heru sudah tidak percaya dengan ucapan dia. Bahkan Heru sudah memutar tubuhnya bersiap akan pergi dari tempat itu. Dan itu artinya dia telah gagal menjalankan rencananya. Sudah tidak ada cara lain lagi. Sekarang aku harus menggunakan kekerasan sebelum dia benar-benar pergi dan aku akan kehilangan kesempatan untuk membunuh dia. Pria yang tadi bersama Heru tiba-tiba berubah menjadi sosok tinggi besar dan bertanduk, wujudnya sangat menakutkan sekali. "Tunggu anak muda, kamu mau pergi kemana? Jangan pergi dari sini karena aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Aku sudah bersusah payah mengajak kamu ke tempat ini dan setelah berhasil kamu malah menggagalkan rencanaku begitu saja," ucapnya dengan suara yang sangat berat membuat Heru terkejut. Heru yang mendengar suara itu tiba-tiba membuat bulu kuduknya berdiri. Dia langsung menengok ke belakang untuk memastikan makhluk apa yang ada di belakang dia. "Kakakmu siapa? Kenapa ada di sini?" Heru celingukan mencari keberadaan bapak yang tadi bersama dia. "Haha, kamu tidak perlu tahu siapa aku, anak sialan, karena kamu telah menggagalkan rencanaku saat ini.
Jadi terpaksa aku harus membunuh kamu di tempat ini sekarang juga. Ucapnya dengan wajah yang memerah karena menahan amarahnya. Apa maksudnya? Jadi bapak tadi adalah kamu yang menyamar menjadi manusia untuk menggiring aku ke tempat ini kan? Teriak Heru. Ternyata kamu pintar juga ya. Tanpa aku memberitahu kamu sudah mengetahui semuanya. Lalu jin itu tertawa dengan suaranya yang menggelegar. Dasar iblis jahat, kenapa kamu menggunakan cara kotormu itu? Apa kamu takut padaku? Teriak Heru. Jangan banyak bicara, jin itu langsung menyerang Heru tanpa ampun. Heru yang menyadari bahwa dia dalam keadaan bahaya langsung mengambil langkah untuk menghindari serangan dari jin jahat itu. Heru kembali bertarung dengan jin jahat, tapi jin ini dirasa lebih kuat dari jin yang tadi berhasil dia kalahkan. Jadi sekarang Heru harus lebih berhati-hati lagi. Heru berusaha menyerang semampu dia dengan kekuatan yang dia miliki. Tapi sayangnya Heru salah melakukan gerakan, jati jin itu berhasil memukulnya dengan sangat keras lalu beri terjatuh ke tanah dengan darah segar yang keluar dari hidungnya. Hampir saja Heru kehilangan kesadaran. Tapi sayup-sayup dia mendengar suara. Berhenti jin jahat, jangan kamu sakiti temanku atau aku akan membunuh kamu, ucapnya dengan lantang. Diki, ucap Heru sebelum kehilangan kesadarannya. Untuk semua pembaca setia novel ini, terima kasih karena kalian masih mau mengikuti sampai saat ini. Dan bagi kalian yang punya masukan untuk bab selanjutnya silakan komen ya. Karena setiap bab yang saya upload masih fresh, baru selesai diketuk. Ke-104, kondisi Heru. Diki yang sudah tidak sabar ingin menghabisi makhluk itu langsung menyerangnya tanpa ampun. Diki memang tidak memiliki kemampuan untuk melawan iblis itu karena dia hanya memiliki ilmu bela diri. Jadi itu tidak akan bisa mengalahkan iblis jahat itu. Tapi kekek tua itu telah mengambil alih raga Heru saat melawan iblis jahat yang mencelakai Heru. Diki terlihat sangat marah saat melihat sahabatnya tidak sadarkan diri karena ulah dari jin itu yang telah menyerang dia tanpa ampun. Sekarang Diki akan membalasnya rasa sakit yang diberikan oleh jin jahat itu kepada Heru sahabatnya. Begitu juga si kekek, dia amat marah melihat cucunya tergeletak tak berdaya karena ulah dari jin jahat itu. Jadi saat ini amarah mereka menjadi satu. Dan mereka sudah siap untuk melawan iblis jahat dan membalas dendam atas sakit yang dirasakan oleh Heru. Aku akan membinasakan kamu wahai iblis jahat, kamu telah melukai cucuku. Maka kamu akan mendapatkan rasa sakit yang lebih dari ini. Ucap kekek dengan penuh amarah. Hahaha, kekek tua, ternyata kamu yang selama ini membantu anak ingusan ini dan kamu yang selalu menggagalkan rencanaku untuk membunuh anak ini. Kamu juga yang menggagalkan rencana para penghuni gunung larangan ini untuk menyesatkan mereka semua. Manusia tidak berguna. Jin itu tertawa dengan bangganya. Siapa yang tidak berguna? Kamu atau mereka? Karena aku kira di sini yang tidak berguna itu kamu wahai jin jahat. Bukan cucuku dan temannya. Mereka datang ke sini dengan niat baik, tapi kalian malah mengganggu mereka bahkan menutup pintu keluar dari gunung larangan ini. Si kekek terlihat sangat marah sekali. Hei kekek tua, bukankah kamu sudah tahu peraturan yang dibuat oleh Raja Jin? Bahkan kamu sendiri yang menyaksikan saat Raja Jin mengeluarkan peraturan itu. Lalu kenapa sekarang kamu malah menghalangi tugas kami? Jin itu malah menantang. Perjanjian setan memang tidak pernah dibenarkan. Kalian merenggut hak setiap manusia untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhannya. Itu tentu sudah salah. Kalian tidak akan pernah tenang dengan cara seperti itu. Kekek Heru selalu membela kebenaran. Apa urusan kamu menasihati kami? Kamu sama saja seperti manusia yang lain. Dan asal kamu tahu selamanya gunung ini akan menjadi milik kami. Kamu dan manusia yang lain tidak ada hak sama sekali. Lebih baik sekarang kamu keluar dari tubuh anak itu dan serahkan mereka semua kepadaku. Maka aku akan membiarkan kamu tetap tinggal di gunung larangan ini. Jin itu sangat sombong sekali. Dia membesarkan ucapannya. Memang tidak tahu malu. Kalian tidak ada hak sama sekali, ucap kekek lantang. Hei kekek tua, bukankah kamu dulu menyetujui semua ini? Lalu kenapa sekarang kamu mempermasalahkan ini semua? Ucap jin itu. Aku tidak pernah menyetujui semua itu. Dan asal kamu tahu anak itu adalah keturunanku yang seharusnya tidak kalian sentuh sama sekali. Tapi kamu malah mencelakai dia. Kekek menunjuk Heru. Salah sendiri dia malah menghalangi niat kami. Urus saja sendiri, ucap si kekek. Kekek lalu menyerang jin itu menggunakan tubuh Diki. Pertarungan itu terlihat sangat sengit. Kekek dan jin itu memiliki kekuatan yang sama hebatnya.
Lalu kakek itu mengeluarkan tasbih yang besar, lalu dia membacakan sesuatu yang membuat iblis itu menutup telinganya karena kepanasan. "Berhenti kamu kakek tua sialan, atau aku akan membunuh kamu beserta cucumu sekalian biar kalian mati sama-sama," teriak jin itu. Kakek kembali menyerang jin itu, dia memukul perut jin itu, lalu jin itu terhuyung ke belakang tapi itu tidak membuat dia jera. Malah dia semakin garang menyerang si kakek dan kakek juga tidak menyerah begitu saja. Dia kembali berusaha untuk memukul jin itu dengan kekuatan penuh yang dia miliki. "Sepertinya aku harus memukul tepat di jantung dia agar dia mati. Mungkin hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini," gumam kakek dalam hati. Jin itu mulai kewalahan menangkis serangan yang kakek itu berikan. Dia terlihat kelelahan karena tadi dia juga bertarung dengan Heru. Sedangkan Heru juga bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Kakek berusaha untuk melumpuhkan jin itu, tapi sayang sekali jin itu terlalu licik. Dia mendekati Heru dan mengangkat tubuh Heru, sehingga sekarang Heru berada di cengkram dia. "Lepaskan cucuku, kalau tidak aku akan langsung membunuh kamu saat ini juga," teriak kakek. "Silakan kalau kamu mau membunuhku, maka aku juga akan mematahkan kepala cucumu." Hahaha. Dia tertawa dengan liciknya. "Sadar Heru, ayo sadar dan lawan jin jahat itu. Jangan biarkan pengorbanan kamu selama ini sia-sia," teriak si kakek. "Untung saja aku punya pikiran seperti ini, karena saat ini tenagaku sudah terkuras habis, jadi aku tidak bisa melawan kakek tua itu. Kalau aku terus memaksa maka aku akan mati konyol di tangannya," jin itu berkata dalam hati. Sifat semua jin itu sama, selain mereka sangat suka menyesatkan manusia, mereka juga sangat licik sekali. Banyak tipu muslihat yang mereka lakukan untuk mengelabuhi manusia. Makanya mereka sudah dipastikan akan kekal di neraka dan hanya tinggal menunggu waktunya. "Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti cucuku jin laknat. Awas kalau sampai dia terlalu, aku pasti langsung membunuh kamu tanpa ragu." Kakek terlihat sangat marah. "Hahaha, dasar bodoh kakek tua bangka gak tahu diri. Aku akan melaporkan perbuatan kamu ini kepada Raja Jin. Bersiap saja kamu kakek tua." Jin itu langsung pergi menghilang dan menjatuhkan tubuh Heru. Lalu dengan sigap si kakek menangkap tubuh cucunya itu sebelum luka di tubuh Heru semakin parah. Lalu si kakek keluar dari tubuh Diki, dan seketika Diki langsung ambruk. Mungkin saja dia kelelahan karena tubuhnya habis bertarung dengan jin jahat tadi. "Apa kamu baik-baik saja nak? Kakek akan mengobati kamu dan setelah ini kamu akan sembuh seperti sedia kala. Kakek berjanji setelah ini mereka tidak akan lagi bisa mencelakai kamu." Kakek menangis di hadapan tubuh Heru. "Kek, apa Heru baik-baik saja? Dia sepertinya sangat lemah. Lebih baik sekarang kita bawa Heru pergi dari sini dan setelah itu kita bisa obati luka yang ada di tubuh Heru," ucap Diki sambil menenangkan si kakek yang sedang menangisi tubuh Heru. "Kamu benar nak, kita lebih baik menyelamatkan Heru sekarang. Kakek akan membawa dia. Kamu ikuti saja kakek dari belakang, karena kita tidak mungkin bisa keluar dari sini sebelum Heru sadar. Hanya Heru yang bisa membantu kamu keluar dari tempat ini," ucap si kakek dan langsung berdiri untuk menggotong tubuh Heru. "Kek, biar Diki saja yang menggotong tubuh Heru. Kakek kan sudah tua jadi pasti kakek kewalahan nantinya. Jadi biarkan Diki saja ya kek yang melakukan ini." Diki menawarkan diri untuk menolong si kakek menggotong tubuh Heru. "Tidak cu, kakek memang sudah tua tapi kakek punya kekuatan yang lebih daripada kamu cu. Untuk kakek menggotong tubuh Heru ini sangatlah mudah. Pokoknya kamu tinggal ikutin saya saja ya nak. Jangan sampai kamu tertinggal, nanti kamu tersesat lagi seperti sebelumnya. Dan ingat, apapun yang kamu dengar jangan pernah kamu hiraukan karena mereka pasti akan terus mengganggu kalian berdua." Kakek memperingatkan Diki sebelum mereka membawa tubuh Heru. "Baik kek, saya akan menuruti semua ucapan kakek. Mari kita pergi dari tempat ini sekarang juga sebelum jin jahat itu kembali lagi," ucap Diki sangat sopan. Si kakek menggotong tubuh cucunya tanpa beban sama sekali dan dia juga tidak keberatan, padahal tubuh Heru cukup berat karena memang tubuh Heru cukup berisi. Ya memang kakek bukan manusia biasa, tubuh Heru baginya hanya seperti mengangkat batu kecil yang tidak akan berat sama sekali. Berbeda dengan kita manusia biasa, pasti akan kelelahan.